Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Outlook Theology ini. Kali ini kita memasuki seri yang ke-12 dengan judul Silang Selisih Menetapkan Nama Tuhan. Nama Tuhan, iya, isunya nama Tuhan itu sangat mendasar. Langsung dimulai dengan pertanyaan dasar, kalau kita menanyakan, siapa nama Tuhanmu? Nah, silakan Anda menjawabnya masing-masing dengan persis ya. Ternyata ada banyak bukan? Ya. Lalu disusul pertanyaan kedua. Siapa nama asli, nama pribadi dari Tuhanmu? Nah, mulailah kini tampak ada silang selisih di sini. Maka itu menjadi isu yang terus hidup sampai sekarang ini. Panas ya, karena the names of God itu sebenarnya mengandung misteri. Tidak semua itu benar yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita ketahui ya, kecuali cukup dan perlu seperti yang Tuhan sendiri menamakan dirinya. Mari kita mulai. Nama Tuhan sebenarnya di seluruh dunia dan di segala bangsa, umat manusia telah memberikan banyak sekali nama-nama kepada Tuhannya, masing-masing dalam bahasa atau logat daerahnya, dan ini disebut sebagai gelar atau sebutan bagi Tuhan. Dan itulah tradisi budaya yang tercipta dalam tiap daerah. Untuk penamaan tradisional yang beginian, praktis tak ada isu yang dipermasalahkan oleh umatnya masing-masing. Misalnya Elohim, Tuhan, Gusti, Ilah, Allah, Dewa, yang Maha Kuasa, yang Maha ini, Maha itu, Penyelamat, Bapa, dan lain-lain. Oke lah ya semua. Namun lain halnya dengan nama pribadi Tuhan sendiri, yaitu nama yang bukan hadir karena manusia, melainkan untuk manusia, didatangkan dari mulut Tuhan sendiri. Nah, hanya dialah satu-satunya yang tahu dan dapat memberikan namanya yang sejati dan yang asli, bukan? Dan bukan dari sumber penamaan lainnya. Inilah sang nama yang terlalu luas dan dalam cakupan, sehingga tidak tercernakan oleh pengertian manusia yang terbatas, kecuali hanya merasakan semacam abstraksi esensi. Maka terjadilah sejumlah perdebatan dan isu yang selalu hot, dan inilah yang akan kita bicarakan di sini. Ini dia, nama God bukan sekedar susunan aksara ataupun lafalan ya, tetapi adalah wujud implikatif dari karakter dan ciri dirinya yang selalu ada dan tiada berubah. Mengenai kuasa yang dahsyat, unik, ajaib, mulia, kudus, dan kasih setia, dan lain-lain sifatnya. Kita harus belajar tentang nama-nama Tuhan, karena memang banyak alasannya. 3 alasan pokok di sini ya. 1, agar umatnya tidak salah mengidentifikasikan dirinya kepada ilah-ilah lain. Penting kan? Kedua, agar kita terbantu untuk mengenal dan memahami sifat dan karakternya yang lebih banyak dan sesuai. Karena apa? The more we understand His name, the better we know about Him, the greater is our relationship with Him. Dan ketiga, karena kita memuliakan dirinya dan menyembahnya dengan penuh hormat dan takut. Nah, ini tampilan ya. Kalau tidak memberitahukan yang persis, maka manusia memperkenalkan nama Tuhannya sendiri-sendiri ya, sebelah kanan itu. Padahal the God who makes himself known, Tuhan telah memperkenalkan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita cerita tentang sekilas asal mula perjalanan nama Tuhan di Alkitab. Pada dasarnya Tuhan sendiri tidak memerlukan nama pribadi. Dia sendiri tak punya saingan, tak ada kembaran. Dia adalah Dia. Dia unik satu-satunya, yang awal dan yang akhir. Tak beranak pinak, tak punya silsilah. Dia adalah Dia, self-sufficient. Nah, lewat waktu, namanya baru perlu diperkenalkan kepada ciptaannya, karena banyak itu ciptaan-ciptaan baru, termasuk ilah-ilah baru, agar umatnya lebih tepat mengenal dirinya, sosoknya, wajahnya, dan tidak tersesat kepada sosok si Tuhan-Tuhan yang anu-anu itu. Karena namanya ajaib,
maka nama tersebut tidak bisa diperkenalkan secara sekaligus, melainkan bertahap dan progresif, pelan-pelan ungkapannya, ditambahi dengan pertanda-pertanda lain dan sifat-sifatnya, dan akhirnya barulah nama pribadinya diperkenalkan walau tetap ajaib dan misterius. Nah, lihat betapa dia mula-mula tampil dalam Alkitab sebagai pencipta alam semesta dalam 7 hari, ya, dengan sebutan atau panggilan spesifik untuk dirinya sebagai apa? Elohim, bukan yang lain-lain. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kita lihat resume proses pengenalan nama God di kitab Kejadian saja ya. Mula-mula tampil ini, lihat, Elohim itu muncul pertama di awal pewahyuan di ayat pertama. Nah, diteruskan lagi ya, terus Elohim terus dipakai sampai dengan pasal 2 ayat 1 sampai 4, itu sebanyak 32 kali di dalam ayat penciptaan. Barulah muncul kedua, YHWH Elohim. Nah, itu pun hanya muncul di Eden, Taman Eden. Dari pasal 2 ayat 4b hingga pasal 3. Nah, baru muncullah YHWH. Hawa yang mula-mula memanggilnya di pasal 4 ayat 1, walau sebenarnya dia tak tahu maknanya secara persis. Nah, kemudian YHWH dipanggil lebih luas di zamannya Enos, anak Set, anak Adam, itu pasal 4 ayat 26. Terus ke Nuh yang memuji nama YHWH, pasal 9 ayat 26. Nah, kemudian datang Abraham, YHWH ya, dipanggil ya dengan nama Yahweh kala Abraham mendirikan mezbahnya di Betel. Itu Kejadian 12 ayat 8. Bahkan God berkata pertama kali kepada Abraham secara pribadi, "Akulah YHWH." Nah, itu pasal 15 ayat 7, pasal 28 13. Namun nama YHWH ini hanya dipanggil tanpa kejelasan makna. Itu semacam a hidden name, tersembunyi. Hidden name ini berjalan selama berapa lama? 2500-an tahun. Nah, selama 2500 tahun nama suci God ini masih merupakan God's hidden name. Belum disampaikan God kepada umum secara resmi terbuka, belum. Itu harus disampaikan dengan otoritas yang penuh untuk diumumkan. Dan untuk itu God hanya memilih sosok Musa. Jelaslah bahwa nama suci itu tidak diobralkan oleh Tuhan. Pengungkapannya itu masih sangat hati-hati ya, disesuaikan dengan untuk sinkronisasi menurut waktu, cara, maksud dan keperluan yang Tuhan pertimbangkan bagi umatnya. Tatkala tidak betul-betul diperlukan, God bahkan menolak menjawabnya secara personal. Nah, kita lihat kasus Yakub dan Manoah. Itu Kejadian 32 ya, dan Hakim-Hakim itu pasal 13 ya. Nah, di situ ya, keduanya sosok ini bertanya akan nama God. Toh God tidak ladenin, ya acuh aja, ngeles saja ya. Kenapa? Karena God tahu bahwa mereka toh sebentar lagi akan tahu dengan sendirinya dari pencerahan batinia. Dan lalu gemetar. Ya, dimulai dari Musa, awal go publiknya nama YHWH. Tatkala Musa untuk mewakili bangsanya Israel itu bertanya kepada Elohim, apabila mereka, ya orang-orang Israel, bertanya kepada aku, bagaimana tentang namanya? What is his name? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ini ditanyakan kepada God. Lalu firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku, I am that I am. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku yang I am, ya, telah mengutus aku kepadamu. YHWH, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Maka itulah YHWH adalah nama keberadaannya yang kekal turun-temurun, yang adalah
mutlak I am ya. Itu I am that I am. Ehye, Asher, Ehye. Yang dipanggil Yahweh atau Yehovah. Suatu statement kemutlakan tentang being and existence of God. Keberadaan dan adanya God yang kekal, yang tak berubah. Dinyatakan dalam the name, sang nama, dari mulut atau nafas YHWH sendiri. I am, ya jawabnya. Akulah. Ini makna yang sepenuh-penuhnya. Aku adalah aku. Ya, Yesaya 45 ayat 5. Akulah YHWH dan tidak ada yang lain. Sejak itulah nama suci pribadi dari YHWH yang disebut Yahweh atau Yehovah itu muncul seterusnya di seluruh perjanjian lama. Total sebanyak 6.800-an kali nama YHWH itu disebut, bayangkan. Namun oleh dan atas kesepakatan manusia-manusia di belakangan hari, nama suci yang privat dan penuh otoritas itu diganti ya dengan Kurios, Lord, God, semuanya huruf kapital. Dan di Indonesia menjadi Tuhan atau Allah, semuanya huruf besar ya. Nah, kita tidak peduli sebenarnya apa alasan-alasan hebat manusia untuk menggantikannya. Cukuplah kita katakan bahwa kita prihatin kenapa pihak-pihak manusia merasa punya hak mengutak-atik nama pribadi Tuhannya yang sangat prive, kudus dan dahsyat itu, padahal tanpa ada wewenang dan izin dari Dia sendiri. Bukankah kita telah perlihatkan nama itu begitu hati-hati diperkenalkan ya, bertahap ya, dengan hati-hati kepada umat manusia 2500 tahun ya, itu menjadi tersembunyi. Tuhan Alkitab kita berkata bahwa namanya itu dahsyat, suci, ajaib. Mazmur 111 ayat 9, Hakim-Hakim 13:18. Artinya apa? Namanya itu tak terdekati oleh yang najis, tidak terselami nalar, tidak dapat diekspresikan bahkan secara linguistik literal, ataupun penggalian bahasa yang terluas terkaya sekalipun. Kebenaran nama Tuhan bukan terletak kepada pendekatan canggih dan kata-kata hebat manusia. Word manusia nggak ada artinya di sini, melainkan kepada word besar, firman Tuhan sendiri, yang memang sudah membatasi kita sesuai dengan porsi yang diperlukan dan dicukupkan Tuhan. Nah, kata canggihnya, necessary and sufficient oleh Tuhan bagi manusia untuk menghampiri rahasia keajaiban nama kudusnya. Ingat kasus Yakub dan Manoah yang sudah kita bilang kan? Tapi manusia tetap masih banyak maunya sendiri. Maka nama yang sudah ajaib ya, Tuhan bilang itu ajaib, tapi dibuat tambah ajaib tambahan oleh usilan dari manusia. Ini kan ibarat teknologi saja ya. Jadi God yang sudah created man in his own image, dibikin lagi teknologi man created God. Worldview for these times. Kini kita berbicara tentang God dan namanya yang dahsyat. Nama God bukan lafalan, bukan abjad atau aksara. Namanya adalah wujud implikatif dari sifat atau karakter dan ciri dirinya, yaitu properti hakikat yang selalu ada dan tiada berubah. Ada banyak sifat-sifat God dan setiapnya adalah maha dalam wajah gambaran identitas yang transenden di luar jangkauan nalar manusia. Kita contohkan 4 nama ini sajalah ya. Pertama, God itu maha ada, Mazmur 90 ayat 2. Namanya I am, dahsyat itu. Keluaran 3:14 dan lain-lain. Nama yang merefleksikan pribadi yang selalu ada berlainan dengan yang ditandai manusia dengan tanda dan nama teknis belaka. Misalnya Tuhan, Allah dan seterusnya huruf besar semua ya. Yang bukan aslinya ada di Alkitab. Kedua, God itu kudus, Yesaya 30:15. Maka namanya yang kudus juga, Tesalonika 57:15. Dan definisi kudus adalah memisahkan diri, kita tahu kan? Sehingga namanya harus dipisahkan terhadap yang tidak kudus. Nggak bisa sembarangan. Imamat 10:10, 20:26.
Ketiga, God itu ajaib. Keluaran 15:11. Namanya pun yang ajaib. Ya. Hakim-Hakim 13:18. Nah, namanya artinya itu secret ya, atau rahasia. Atau versi yang lain, tak terselami nalar. Nah, sehingga otomatislah bahwa nama God mustahil bisa disubstitusikan dengan yang sesuai lainnya. Nggak ada, karena rahasia, secret, tak terselami. Atau juga tidak mungkin bisa dia mengekspresikannya secara linguistik yang memadai dalam bahasa dunia ini. Kebenaran namanya tak ada hubungannya dengan word, kata-kata manusia, melainkan word, huruf besar ya, firman-Nya sendiri. Keempat, God itu cemburu. Ulangan 4:24. Ini dahsyat. Namanya cemburuan. Keluaran 34:14. Sehingga ada konsekuensinya. Sedikit kita di sini perlihatkan God yang cemburu atau jealous itu bagaimana. God namanya cemburuan. Lah, kok cemburuan? Ya, cemburuan atau jealous sesungguhnya ada bagian dari pernyataan kasih-Nya yang kudus. God penciptakan, God pemilikkan dari semua yang ada. Maka God berhak atas devosi pengabdian umat-Nya secara utuh eksklusif. Maka God tidak mentoleransi terhadap persaingan dan ketidaksetiaan dari umat yang miliknya itu semua. Ialah api pembalas yang menghanguskan. Ini ayat yang luar biasa dari Alkitab ya. God yang jealous meletakkan penghakiman dan hukuman kepada pihak-pihak yang menentangnya atau yang sembarangan terhadap namanya. Keluaran 20 ayat 4, ayat 5, ayat 7, ulangan 4, ayat 24, dan lain-lain ya. Jadi ini ada konsekuensinya untuk kita kalau tidak hati-hati. Dan sebagai konsekuensi akan namanya yang begitu dahsyat, maka Tuhan sudah wanti-wanti menegaskan bagaimana sewajibnya ketaatan kita dalam memperlakukan namanya. Yesaya 42:8, Aku ini YHWH, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Keluaran 20 ayat 7, YHWH akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan itu pula lah yang dipersaksikan Plato dari segi linguistik dan pelafalan. Plato mengatakan apa? Nothing can express his nature. Therefore no name can be attributed to him. Nah, tak ada yang bisa mengekspresikan natur God. Maka sesungguhnya tak ada nama yang dapat diatribusikan kepadanya. Itu adalah benar. Sekalipun namanya itu ajaib, rahasia beyond understanding, namun Dia tetap mengizinkan kita untuk berbicara tentang Dia secara terbatas. Tidak bisa sepenuhnya yang tidak terpahami itu. Dan untuk itulah Dia telah memperkenalkan dirinya sendiri secara khusus terbatas kepada yang seperlunya dan secukupnya untuk diketahui manusia. Nah, karena tak ada kecukupan bahasa untuk menandai kebenaran nama God, maka apa yang sudah diberikannya terbatas itulah yang mutlak harus dipegang. Jangan diselewengkan, diganti, macam-macam, diulahi ya. Tidak bisa diganti, tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa dihilangkan atas kesepakatan orang-orang ya. Nama itu pribadi itu nggak bisa terjemah. Nama siapa aja ya, itu dalam bahasa logat yang lain tetap harus mengakui nama aslinya. Jadi kalau misalnya menggantikan nama Yahweh menjadi Tuhan huruf besar, nah itu hanyalah sebentuk tanda aksara yang disepakati sesama umat manusia dalam usahanya untuk apa? Untuk mempribadikan namanya. Tapi ini nama Tuhan ya, tidak bisa dipribadikan ya dengan nama lain oleh manusia. Itu makanya ya, manusia kalau memilih ya, lalu dia cenderung memilih the preferred name, nama pilihannya, lalu dianugerahnya kepada God. Nah, padahal nama Tuhan ada, Dia sang ada, bukan the preferred atau given name oleh manusia. Ia adalah the name, mutlak dari Dia sendiri dan selamanya ada begitu. Maka beranilah kita ini untuk bertanya ya, nabi mana yang sudah mengotak-atik the name YHWH itu?
Bukankah dari Adam sampai Ezra, Nehemia, dan Zakaria di akhir Alkitab Perjanjian Lama, nama Yahweh lah yang selalu dilantangkan oleh mereka-mereka itu, bukan diganti atau disembunyikan. Setiap nama yang berbeda memberikan kisah yang berbeda, itu harus dicamkan. Misalnya, nama atau sebutan Tuhan atau Elohim itu memberi kisah yang berbeda dengan El Shaddai, berbeda dengan Bapa, berbeda dengan God, Allah, dan lain-lain. Sebab dalam setiap penggantian nama Tuhan akan terjadi pergeseran properti eksistensi persona diri Tuhan yang maha. Sehingga kita telah memperlainkan loh, hakikat inherentnya yang melekat pada namanya. Nah, kita senang kepada peringatan dari Joseph Butler ini ya. Each thing is what it is and not another thing. Artinya setiap sesuatu adalah sesuatu itulah dan bukan sesuatu lainnya. Ini mantap ya. Semuanya unik yang berbeda dengan sesuatu yang lain. Dan ini menghantarkan kita kepada kaidah memberi dan menggantikan nama yang artinya menjadi satu entitas yang berbeda. Mengganti nama pada dasarnya berarti memberi identitas. Status baru yang berbeda bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dari status sebelumnya. Menunjukkan adanya otoritas dari pelaku pengganti nama terhadap orang yang digantikan namanya. Lihat Harper's Bible Dictionary. Itu hak prerogatif dari seorang atasan terhadap bawahannya. Kita juga lihat ya, waktu Adam diberi hak untuk memberi nama-nama kepada semua binatang karena Adam statusnya lebih tinggi. Nah, sekarang makanya kita bertanya, siapakah yang sudah memberi izin penggantian nama YHWH? Kalau seorang bayi, ini gambarnya lucu ya, you name me what? Andai kata dia bisa berbicara dan bisa bertanya, bayi pun akan bertanya, you name me what? Maka penggantian nama YHWH menjadi Tuhan atau Allah dalam huruf besar semua itu telah menggerus jati dirinya secara linguistic reduction yang pada akhirnya mereduksikan otentisitas, otoritas, dan wajah ajaibnya YHWH. Nah, kita lihat ya, linguistic reduction menggerus nama YHWH menjadi Tuhan dalam arti apa? Itu mentekorkan segala sesuatu, baik otentisitasnya, otoritasnya, atau wajahnya. Tekor otentisitas itu diperlihatkan dari bahwa Tuhan mengatakan, namaku itu satu-satunya. Engkau sajalah yang bernama Yahweh, yang bernama YHWH itu Daud mengatakannya. Jadi tidak lagi unik, bukan lagi satu-satunya kalau kita menukarkan nama itu ke yang lain. Apalagi ada frasa atau ayat the name of all names, itu nama segala nama. Bagaimana bisa lagi ada nama yang lain di atasnya atau jejerannya? Kedua, tekor otoritas. Hilang otoritas yang paling mendasar kalau kita mengubahnya atau menggantikannya. Bukankah dibilang oleh Sang Maha Kuasa itu, I am. Aku adalah aku, tidak ada lagi yang lain. Ya, itu sudah mutlak, aku adalah aku. Yohanes 8:58, Yohanes 18:5. Maka kita ingat ya, orang-orang Israel pun tidak bersumpah demi Tuhan atau Allah dengan huruf yang paling besar sekalipun, melainkan demi YHWH. Ya, itu ayat-ayatnya banyak. Nah, kemudian ketiga, tekor wajah YHWH. Bacalah di ayat-ayat 1, Tawarikh 16:11, Mazmur 27:8, dan lain-lain. Di situ ya kita akan melihat tekor wajahnya YHWH bagaimana. Karena memang setiap penggantian nama memberikan substitusi image atau wajah yang berbeda. Mari kita ilustrasikan seperti berikut ya. Misalnya aja kita katakan nama tahu ya. Tahu, kemudian tempe, kemudian jamu. Nah, bagaimana nama-nama itu bisa diterjemahkan atau digantikan tanpa mendistorsikan atau melainkan wajahnya yang melekat dalam namanya yang spesifik itu. Ini gambar ini lucu ya dan langsung menjadi jelas.
tekor wajah tahu. Tahu itu nama tahu, aslinya itu dari Tiongkok, tofu. Dan di Jepang menjadi tofu. Di Indonesia jadi tahu. Itulah logat-logat transliterasi dari nama aslinya yang tetap masih dipertahankan walaupun logatnya berbeda ya. Yang tetap masih memperlihatkan abstraksi atau imajinasi wajah tahu. Nah, tatkala itu diterjemahkan atau diganti dengan kata baru yang lain, katakanlah bahasa Inggrisnya, beancurd, maka tahu baru ini serentak akan kehilangan wajah tahu. Bean itu kan biji-bijian ya. Kan itu ya bagaimana membayangkannya itu seperti yang kita bayangkan, imajinasikan tahu yang kita tahu. Itu contohnya yang luar biasa ya. Sekarang tekor wajah YHWH. Cara yang sama ya. Yahweh punya wajah yang oleh sebagian manusia sudah direduksikan atau diperlainkan wajah inherentnya dari yang asli. Namun, rasakan dan carilah wajah YHWH dalam namanya seperti yang ditulis dalam Alkitab. Mazmur 27 ayat 8. Ketika Tuhan berfirman, ya, carilah wajahku. Maka hati Daud menjawabnya, wajahmu ku cari, ya YHWH, ya Yahweh. Tuhan berfirman lagi, YHWH ya. YHWH menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. YHWH menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25-26 sangat terkenal ya. Jadi YHWH menuntut kekudusan dan ketaatan umatnya dalam menyeru namanya dan memuliakannya. Bukan untuk disembunyikan, diterjemahkan, diganti dengan berbagai alasan-alasan canggih apapun. Yang teknis kek, yang tata krama kek, yang budaya kek. Dengan korban, penggerusan, otoritas dan otentisitas dan wajah Tuhan yang sudah melainkan esensinya lewat linguistic reduction. Namun awas, dalam Keluaran 20 ayat 7, dikatakan YHWH akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan itu bukan semata pihak yang menyandangkan nama baru bagi pribadi YHWH, melainkan juga pihak-pihak yang sering kita dengar apa-apa sedikit-sedikit Yahweh, sedikit-sedikit disebutkan Yahweh, diobral. Sehingga terkesan nama kudusnya itu diobral menjadi pasaran, menjadi murahan yang tidak kudus lagi. Untuk urusan nama ajaib God, saya mau tekankan, sungguh kita tidak boleh mengambil prakarsa menurut tradisi dan ilmu-ilmu yang kita punya, yang kita concern atau kita andalkan. Itu tidak akan mampu menembus tabir ajaib yang ada inherent dalam namanya. Melainkan mata kita justru harus tertuju kepada concern of God, yang God pikirkan. Nah, kita lihat gambar ini. Concern of God versus human concern itu berbeda. Jadi tidakkah ini lancang? God-given name versus man-preferred name ya. Cukup lancang loh. Nah, tapi ya itulah hakikat manusia yang sedari dulu selalu lebih mau menikmati dan memuaskan ego dirinya dengan berusaha untuk mencari-cari Tuhan. Lalu memberinya the preferred name. Nama yang disukai oleh egonya. Padahal Tuhan kita sudah wanti-wanti tegas-tegas berkata dengan penuh wibawanya, aku ini YHWH, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Yesaya 42 ayat 8. YHWH akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Nama apa yang tak boleh disebut dengan sembarangan? Itulah the preferred name yang diganti sandangkan oleh manusia. Menjadi Tuhan, Allah, dan lain-lain secara teknis dengan huruf kapital atau apapun juga bentuk pemulihan manusia. Itu adalah ranah privat dari Tuhan yang ajaib. Yang memang hidden, tersembunyi sebagian oleh Tuhan sendiri. Untuk selalu menjadi misteri bagi manusia. Ya, kita baca kitab Ulangan 29 terkenal, Amsal 25 ayat 2. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi YHWH. Nah, Elohim kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita,
dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, ya kan? Jadi ada perbedaan hal yang disembunyikan dengan sengaja oleh YHWH dan yang dinyatakan olehnya. Itulah misteri nama YHWH yang sama asli misterinya dengan keberadaannya yang Tritunggal. Misteri Tuhan Tritunggal. Kita lihat ini ya. Concern of God versus human concern. Concern of God itu untuk tahu dan memanggil YHWH apa adanya. Concern of human itu nama-nama teknis yang diperkenalkan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku ini YHWH, itulah namaku. Yesaya 42 ayat 8. Supaya mereka tahu bahwa namaku YHWH. Yeremia 16:21. Bersyukurlah kepada YHWH, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. 1 Tawari 16 ayat 8. Muliakanlah YHWH bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ini dikatakan Daud, Mazmur 34 ayat 4. Tetapi sesudah itu aku, YHWH ya, akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, yang tidak kotor, a pure language ya, supaya sekaliannya mereka memanggil nama YHWH, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Sefaya 3 ayat 9 ya. Sudah kesal barangkali YHWH. Akhirnya dia memberikan bibir lain ya kepada bangsa-bangsa. Jadi ini adalah a pure language yang kita tidak boleh sembarangan lagi. Akhir kata untuk kita semua. Ingat slide ilustratif kita tadi, di mana digambarkan seorang baby yang bertanya kepada orang tuanya, "You name me what?" Si baby bertanya, "Pa, Ma, kalian memberi saya nama apa?" Nah, ingat itu. Lebih-lebih lagi Tuhan kita akan berfirman kepada kita semua sebagai berikut. You name me what? Aku adalah aku ini YHWH, my name is Yahweh, dan tidak ada yang lain. Titik, selesai. Amin.